Halo crochet lovers, balik lagi ke channel video aku Hilma Crochet. Di video kali ini aku bakal tunjukin gimana caranya menyambungkan granny square sambil kalian merajut atau joining as you go. Bukan cuma itu, aku juga bakal share gimana sih tips and trick atau hack membuat granny square supaya lebih rapi. Project granny square ini akan aku buat menjadi selimut baby. Ukurannya kurang lebih 75 x 50 cm dan ini aku menggunakan bahan jenis milk cotton, salah satu jenis benang yang cocok banget dipakai untuk project baby. Benangnya ini aku dapat dari salah satu toko favorit aku, yaitu Aneka Benang. Dan aku punya kabar gembira, kalau kalian mau belanja di toko Aneka Benang, kalian bisa dapetin potongan harga dengan menggunakan kode voucher yang aku tulisin di kolom deskripsi di bawah ya. Vouchernya ini berlaku sampai akhir tahun 2022. Jadi buat kalian yang mau belanja akhir tahun, boleh banget ya pakai kode vouchernya. Yuk sekarang kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, jadi tips yang pertama ini khusus untuk pembuatan granny square yang berbagai macam warna ya. Jadi contohnya di sini aku menggunakan 4 macam warna, dan tips yang pertama itu adalah tentunya harus disiapin dulu keempat warnanya ya. Nah, tapi dalam pengerjaannya itu aku nggak menyelesaikan satu granny square satu persatu, tapi menyelesaikannya itu per baris. Contoh misalkan di sini baris pertama warna pink, jadi aku akan menyelesaikan warna pink dulu sesuai dengan jumlah granny square yang aku butuhkan. Jadi kalau misalkan kalian lihat nih fotonya di sini, aku udah ketika mengerjakan granny square ini aku nyicilnya tuh dari row pertama, kemudian nanti kalau udah semuanya selesai aku pindah ke warna selanjutnya. Nah ini tuh menurut aku cukup efektif untuk menghemat waktu ya, karena kita nggak usah ganti-ganti benang gitu dan bawa benang terlalu banyak. Jadi kalau misalkan yang ini udah selesai, kita bisa simpan, kemudian ambil benang yang lain, selesai juga ambil benang yang lain. Tips yang kedua yaitu ada sedikit modifikasi ketika kita akan memulai baris. Biasanya kan kalau untuk granny square double crochet ini, contohnya ya, ini aku akan membuat foundationnya itu menggunakan 4 rantai, kemudian slip stitch ke rantai pertama. Jadi kita akan membuat loopnya di sini. Biasanya kan kita untuk memulai itu menggunakan 3 rantai ya. 1, 2, 3, dan 3 rantai ini dihitung sebagai DC pertama. Nah tapi supaya lebih rapi lagi dan tidak terlalu jelas perbedaannya antara rantai dengan DC, aku selalu menggunakan trik ini. Jadi caranya itu kita masukkan hakpennya ke tengah-tengah loop ini, kemudian kait tarik keluar seperti akan membuat SC ya, kait tarik lagi keluar 2 benang kayak gini, kemudian kita masukkan hakpennya ke bagian loop yang front loop SC ini, buat SC sekali lagi. Nah kayak gini. Kemudian kita perlahan lepas hakpennya, masukkan hakpen dari sisi depan, kemudian putar, kait, tarik lagi ke 2 benang. Nah ini membuat ilusi seperti tusukan double crochet ya. Kalau teman-teman mau lihat perbandingannya, aku bakal tunjukin. Aku akan selesaikan dulu ini satu baris ini ya, yang warna pink ini. 3 double crochet, kemudian 3 rantai untuk pojokan, dan tips yang lainnya juga, ini kita bisa langsung sembunyikan bagian sisa ujung tail ketika kita membuat slip knot ya, supaya kita nggak usah capek-capek lagi merapihkan sisa ujungnya. Nah ini aku udah selesai 4 buah 3 double crochet ya. Terus untuk menyelesaikannya sama, kita tinggal buat 3 rantai dan tinggal kita slip stitch ke puncak DC pertama tadi. Ini memang agak kalau masih awal-awal tuh feelingnya lubangnya tuh agak susah kelihatan, tapi ini jelas kok ada loopnya gitu. Jadi teman-teman bisa masukkan hakpennya seperti ini, kemudian slip stitch. Nah jadi ini terlihat lebih rapi ya. Itu tips yang kedua. Kemudian tips yang ketiga, biasanya kan kalau udah selesai kita buat rantai, kemudian cut off ya, kita potong
apa talinya, si benangnya. Nah, tapi supaya lebih rapi lagi, aku biasanya selalu memotong ujung benang ini harus ada di bagian sudut setiap granny square. Caranya gimana? Kita akan buat slip stitch aja sampai ke ujung pojokan. Jadi kita perlu slip stitch lagi 3 kali, 2 dan 3. Nah, kalau udah selesai baru kita buat rantai 1 kali, kemudian kita ambil gunting dan kita bisa gunting. Nah, seperti ini. Jadi terlihat lebih rapih kan? Kalau misalkan kalian nggak akan ganti warna, tinggal sama kita biasanya aku juga slip stitch ke sini, kemudian mulai lagi di awal dengan cara teknik yang tadi. Jadi itu membuat barisan kita tuh lebih rapi. Nah, untuk baris kedua kita kan akan ganti warna ya, ganti warna benang. Daripada kita membuat rantai, nah biasanya aku juga diawali dengan membuat standing DC. Jadi membuat standing DC itu pertama-tama kita buat loop, kita buat slip knot, kita masukkan ke hakpennya, kemudian kita akan mulai, jangan di akhir row pertama ini, tapi kita bisa mulai acak dari manapun. Biasanya aku mulai itu dari arah yang berlawanan. Kenapa? Untuk lebih mensimetriskan aja sih, dan tidak ada kesan menumpuk nantinya kalau lama-lama di sini gitu ya. Jadi kita akan biasanya tips selanjutnya itu aku mulai dari bagian sisi yang berlawanan. Cara membuat standing DC lebih jelasnya aku sebenarnya udah pernah buat di My Trick Crochet Hacks. Kalian bisa cek di videonya di sini. Tapi kurang lebih caranya kayak gini. Ini kita mau buat DC aja, cuman kita langsung gitu, nggak dari awal tapi dari atas. Nah, kayak gini. Udah, ini tinggal dilanjutkan. Nah, ketika udah sampai ujung sama kayak tadi ya, tinggal kita slip stitch aja ke bagian DC pertama. Kemudian kita slip stitch lagi terus sampai ujung. 1 2 3, baru kita buat rantai 1 kali dan gunting. Untuk baris ketiga juga lakukan hal yang sama. Nah, di sini aku udah selesai sampai row 3, dan untuk row 4 pengerjaannya aku akan langsung menempelkan dengan granny square yang lainnya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini aku butuh 2 sisi yang menempel di satu sisi kanan sama di atasnya. Untuk memulainya seperti biasa aku akan membuat DC, standing DC. Nah, ini aku buat di bagian pojok supaya nanti hasilnya tuh sama kayak row sebelumnya ya, kayak gini. Terus aku akan buat 3 rantai. Aku akan membuat 3 DC lagi. 1 2 dan 3. Nah, untuk bagian sisi ini aku akan selesaikan. Jadi nanti akan ada di posisi bagian luar. Jadi nanti akhirnya tuh akan di ujung bagian luar seperti ini. Sebenarnya kalian bisa bebas menempatkan di mana aja, tapi aku lebih suka menempatkannya itu di pojokan ya. Nah, ini udah selesai satu sisi. Biasanya kalau untuk di ujung kan kita membuat 3 rantai ya, karena kita mau menyambungkan. Jadi kita pertama-tama buat 1 rantai, kemudian kita longgarkan dulu loopnya. Dan untuk rantai kedua kita ambil 1 pojokan sisi granny square yang akan disambung. Masukkan lagi hakpennya, kemudian kita buat rantai 1 kali. Nah, ini rantai kedua. Kemudian untuk rantai ketiga kita buat 1 lagi rantai, dan kita akan membuat 3 double crochet lagi di satu sisi. Jangan lupa si bagian ekor benang ini kita bisa sembunyikan supaya kita tidak usah menjahitnya ya. Biasanya aku selip-selipin kayak gini nih. 2 dan 3. Nah, kemudian kita akan sambungkan dengan 1 celah rantai di sini. Jadi kita longgarkan loopnya,
pindahkan hakpennya ke sisi pinggirnya. Kemudian baru kita buat rantai 1 kali. Jadi langsung nyambung ya. Lanjutkan membuat 3 DC. 1 2 3. Longgarkan lagi loopnya. Masukkan loop dari seberang. Kait buat 1 rantai. Nah, cukup mudah kan? Jadi kita bisa langsung menyambungkan sambil membuat row keempat gitu. Satu lagi untuk di ujung aku akan tunjukkan seperti biasa membuat 3 DC di bagian celah 3 rantai ini untuk yang pertama. Nah, karena ini di ujung, kita tambahkan dulu 1 rantai. Kemudian untuk rantai kedua, baru kita sambungkan dengan sisi granny square yang berseberangan. Nih, yang ini. Kita masukkan hakpennya ke sini, kemudian ambil lagi loopnya, kait dan buat 1 rantai. Ini rantai kedua, buat lagi 1 rantai, yang rantai ketiga, kemudian lanjutkan membuat 3 DC. 1 2 dan 3. Kita longgarkan lagi loopnya. Kalian bisa putar bagian rajutannya. Nah, yang sisi sebelah sini kan udah tertempel ya. Sekarang kita akan lanjutkan menempelkan ke sisi selanjutnya. Caranya sama kayak tadi. Ini kita bisa atur posisinya supaya mudah ya. Kayak gini. Ambil kait, baru buat 1 rantai. Lanjutkan 3 DC. 1 2 dan 3. Kemudian longgarkan loopnya, masukkan hakpen ke sisi seberangnya, baru buat 1 rantai. Mudah sekali kan? Jadi si granny square-nya ini akan tersambung selagi kita merajut. Dua dan 3. Nah, karena ini di ujung ya, kita buat 1 rantai, longgarkan, baru kita gabungkan dengan granny yang lain, buat rantai kedua dan rantai ketiga. Kemudian untuk sisi sebelah sini kita lakukan secara normal ya. Untuk menyelesaikannya kita buat rantai 1 kali, kemudian slip stitch di puncak DC, dan jangan lupa di slip stitch terus sampai ke sudutnya. Kemudian buat rantai 1 kali, baru kita gunting. Tada! Dan ini sudah tersambung. Gampang banget kan? Aku akan mengerjakan satu lagi. Caranya seperti yang sama kayak yang tadi. Oke teman-teman, itu dia video tutorial kali ini. Jadi gampang banget kan? Ini tuh salah satu metode penyambungan granny square favorit aku juga, karena pengerjaannya tuh bisa membuat lebih cepat gitu. Jadi sambil menyambungkan, sambil selesai juga projectnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video tutorialnya. Jangan lupa like dan komen di kolom komentar di bawah kalau kalian ada request ataupun ada pertanyaan.
Jangan lupa juga buat kalian yang mau belanja di Aneka Benang, kalian bisa pakai voucher yang udah aku tulisin di kolom deskripsi. Itu berlaku sampai akhir bulan ya. Jadi selamat tahun baru. Jangan lupa follow Instagram aku @hilmacrochet_. Kalau kalian udah pernah coba juga membuat project granny square dengan teknik sambung as you go kayak gini, jangan lupa tag Instagram aku ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Dadah.